ayım, güneşim, Matahariku, bulanku, putri cantikku. nur yüzlü kızım benim. Apa yang membuatmu berpikir kalau ibumu akan menentang kampanye ini? Jika ibumu masih hidup, dia tahu apa yang aku rasakan dan akan mendukungku. Neden yaşıyor olsaydı benim ne düşündüğümü ne... Bütün dünya ayaklarına. Flashback, suatu Hurrem Sultan masih hidup. Hurrem berkata, kamu memiliki seluruh dunia di bawah kakimu. Takdir seluruh negara bergantung kepada kata-katamu. Masa depan ada di tanganmu yang penuh berkat. Siapa yang bisa memiliki kekuatan selain dirimu? Mulai dari sekarang, kamu akan menjadi abadi. Raja menjawab, tidak seorang pun yang memiliki keabadian di dunia ini, Hurrem. Kita semua memiliki akhir yang sama. Kematian akan datang mengetuk pintuku suatu hari, dan aku akan meninggal sama seperti semua orang. Tidak seorang pun yang abadi. Hurrem pun menjawab, bahkan meskipun kamu telah meninggal dunia, bayanganmu akan selalu ada di tanah kita, Sulaiman. Berabad-abad dan milenium memang akan berlalu, tapi orang-orang akan selalu membicarakan kemuliaan, kekuasaan, dan kemenanganmu. Jika itu bukan keabadian, lalu itu apa? Değil de nedir? Kembali ke masa sekarang, Mirima pun akhirnya berkata, kamu akan pergi. Tidak peduli apapun, kamu akan pergi. Raja pun senang dan berkata, seharusnya kamu mengirimku dengan senyuman, bukan dengan air mata. Ama icap eder gözyaşlarıyla değil. Raja nampak duduk di taman. Ia pun membayangkan keluarganya. Senin bahçendir, aşıkların baharıdır. Aşk yağmur gibidir, can buluruz. Hiç kimseyi görmedim ki. Herkes arzu, herkes pusuda, herkes sevmek için. Mereka semua yang telah mati kembali hidup lagi, bahagia dan saling tertawa. Semuanya terlihat begitu indah. Setelah membayangkan kebahagiaan itu, Raja kembali ke istananya, di mana semua orang menunduk ketika ia melalui harem. Sultan Süleyman! Saat itu, tiba-tiba ia mendengar suara Hurrem yang memanggil namanya pertama kali. Ini adalah kejadian pertama kali Hurrem dan Raja bertemu. Ia melihat para selir yang berbaris di harem, tapi Hurrem tidak ada di sana. Sumbul melihat Raja. Ia tahu apa yang dipikirkan oleh Raja, karena Sumbul adalah saksi pertemuan Hurrem dan Raja pada waktu itu. Singkatnya, Raja pun bersiap karena ia akan berangkat kampanye. Süleyman, Hafsa Valide Sultan'dan doğma. Ia memakai kaftan putih, sama seperti yang dimimpikan oleh Mahidevran sebelumnya. Hicaz mülküne, İpek, Mirima nampak bersedih memberangkatkan Raja yang akan berperang. Raja juga memandang ke arah Sumbul, dan Sumbul juga terlihat bersedih, di mana matanya berkaca-kaca. Raja kemudian melangkah dengan gagah. Ia sama sekali tidak menggunakan tongkatnya. Para pasa dan tentara berjalan keluar dari istana, dan terlihat rakyat yang sudah berkumpul di sana. Doj Hazretleri. Raja pun pada akhirnya keluar dengan menunggangi kuda. Orang-orang pun menebarkan bunga untuk Raja. Adına yaraşır bir merasimle askerlerinizi hazırlayın.
Di tengah perjalanan, raja pun mulai merasakan kesakitan. Ferhat kemudian mendekati raja. Ia menanyakan apakah raja baik-baik saja. Raja pun hampir tumbang. Akhirnya, raja ditempatkan di dalam kereta. Dokter pun segera memeriksa kesehatan raja. Dokter lalu mengambil botol sirup untuk diminumkan kepada raja. Namun raja mengatakan, ia tidak mau meminumnya sekarang. Kita tidak tahu kapan perang akan berakhir, dan obat itu belum saatnya. Sepertinya itu adalah opium, karena sebelum ia akan berangkat, saat di ruangannya, ia meminum sirup itu, dan raja bisa berjalan tanpa tongkatnya, dan dia tidak merasakan sakit. Di Kütahya, Selim pun menerima surat dari ibu kota dan membacanya. Nurbanu mengatakan, ini adalah keajaiban kalau raja berangkat kampanye, dan raja akan mustahil bisa kembali. Aku tidak mengharapkan akan hal ini dari Sultan Sulaiman. Selim menjawab, Sultan Sulaiman adalah ayahku. Itulah yang seharusnya kamu harapkan. Seorang sultan yang membuat dunia kewalahan, menaklukkan negeri-negeri yang tidak ada habisnya. Dia tidak pergi ke kematiannya dengan kesedihannya. Dia pergi seolah-olah itu adalah pernikahannya. Nurbanu kemudian menjawab, aku belum pernah menyaksikan tahun-tahun terhebat dari pemerintahan Sultan Sulaiman. Aku hanya melihat darah, rasa sakit dan air mata. Kita tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir. Aku jelas tidak menginginkannya. Tapi mungkin dia akan dikenang dengan kekalahannya. Bir de acı bir mağlubiyetle anılacak. Allah'ım esirgesin. Di Istanbul, Mirima terlihat bersedih. Ia pun berkata, aku tidak ingat berapa kali aku telah menunggu ayahku kembali dari berperang. Sekarang dia tidak akan kembali, Sumbul. Dia tidak akan kembali. Dan mungkin aku tidak akan melihatnya lagi. Gidip bir daha hiç göremeyeceğim. Sumbul pun menjawab, semoga Tuhan memberikan raja panjang umur. Kamu harus tetap tenang, Sultanah. Aku tidak pernah melihat raja merasa bahagia setelah sekian lama. Dia meninggalkan istana dengan penuh sukacita. Mirima pada akhirnya merasa tenang karena mendengarkan ucapan dari Sumbul. Ia pun berkata, marilah kita mendoakan agar raja memiliki kehidupan yang indah. Semoga Tuhan memberikan kemenangan bagi raja untuk terakhir kalinya. Allah feyni görme lütfunda bahşetsin. Sultanım amin. Elhamdülillah ya Rabbi. Di Kütahya, Murad pun tiba bersama dengan Safiye. Murad berkata, ketika kamu mengundangku, aku merasa khawatir. Aku harap segalanya baik-baik saja. Nurbanu pun menjawab, semuanya baik-baik saja putraku. Ayahmu akan menjelaskan semuanya. Nurbanu pun menggandeng Pangeran Murad menuju ruangan ayahnya. Şey anlatacak. Di ruangan Selim, Murad pun bertanya, ibu bilang kamu akan memberitahukanku sesuatu. Apakah ini tentang raja? Karena ketika aku meninggalkan ibu kota, kondisi raja memang tidak baik-baik saja. Selim pun berkata, putraku, Sokulu Mehmet Pasa terus mengirimkan surat tentang raja, dan ia mengabarkan kalau kondisi raja semakin memburuk. Dokter telah memperingati pada raja sebelumnya kalau raja tidak akan bisa kembali dari perang, tapi raja tetap berangkat. Murad pun menjawab, siapa yang bisa menghentikan Sultan Sulaiman? Semoga dia kembali dengan selamat. Nurbanu pun berbicara, kematian datang dari Tuhan. Pada akhirnya dia juga akan mati. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kematian, termasuk Sultan Sulaiman. Sultan Süleyman olsan nafile. Allah'ın izniyle. Selim pun berkata, dengan izin Tuhan, cepat atau lambat, tahta itu akan menjadi milikku. Kita harus bersiap-siap. Era kita akan dimulai. Akhirnya Murad pun mengerti mengapa ia diundang ke Kütahya.